Oke, selamat malam. Kami ada sediakan teh, kopi, dan lain-lain. Silakan dinikmati. Selamat malam. Oke, yang ini dia menjawab salam kita ya. Apa itu? Tunggu. Malasidi. Maisicin. Oke, ternyata orang Hakka seperti itu, teman. Maisicin. Bisa kamu tulis bahasa Indonesia tidak? Ada masalah apa? Oke, dia bertanya ada masalah apa? Undang. Ada masalah apa? Undang saya. Oke, bolehkah kami tahu siapakah yang ada di sini? Siapa namanya? Siapakah namanya? Apa ya? Dia sedang memperhatikan sesuatu ya. Sedang memperhatikan sesuatu. Nanti kita tanyakan apa yang dia perhatikan sekeliling di sini. Makasih. Oke, apa yang tadi sedang kamu perhatikan sekeliling di sini? Kalian bagi uang ya? Iya, betul. Kami bagi uang di sini. Boleh kami tahu tidak siapa namamu? Acun ya. Oke, Acun, umur kamu berapa? 37 tahun. Banyak angka 37 ya malam ini ya teman-teman ya. 37 tahun. Acun, kamu penghuni asli di sini? Acun ya, bukan Acun ya, Acun. Iya, oke Acun, apakah kamu pernah mendapatkan uang yang kami bakarkan? Karena kami sering bakar uang di daerah sini. Pernah. Oke, pernah katanya teman-teman ya. Iya, dari tadi arwah itu perhatikan di sana saja, teman-teman ya. Oke, buat Acun, kamu meninggalkan apa dan di tahun berapa? Saya kecelakaan. Oke, kamu kecelakaan itu di tahun berapa? ...2017. Oke, 2017, 4 tahun yang lalu. Di mana kamu kecelakaannya? Oh, oke, dia menggambarkan penggambaran ya teman-teman ya. Silakan kita lihat. Ini penggambarannya. Bundaran. Di sini ada bundaran. Oke, Ambawang. Di sekitaran bundaran Ambawang dia kecelakaan ya. Oke, buat Acun.
tadi kamu ada di sini juga kan? Kami mau bertanya itu tadi ada yang masuk sebelum kamu itu ke media jelangkung ini. Kamu tahu nggak itu siapa? Karena saya beberapa kali mengucapkan salam, dia tidak menjawab. Oh, anak kecil ya. Anak kecil, jadi dia nggak ngerti cara tulis ya. Oke, oke. Ternyata yang tadi masuk adalah sosok anak kecil. Buat Acuan, kamu masih ada pernah disembangi oleh keluargamu? Ya, bisa jadi yang tadi masuk itu botak ya. Tapi botak kemarin bisa ngobrol mungkin teman yang lain. Tidak pernah disembangi lagi, teman-teman. Jadi kata-kata memang yang masuk ke media jelangkung ini adalah arwah yang tidak disembangi oleh keluarganya lagi. Jadi selama ini kamu dapat uang dari mana? Hasil dari mana? Orang meninggal. Orang meninggal saya ke sana. Wow. Ini cerita baru ya teman-teman ya. Ternyata orang meninggal saya ke sana minta. Jadi kalau ada orang meninggal itu bakar uang ya maksudnya. Bakar uang dia ambil mungkin ya. Oh bisa gitu juga aku ya. Terima kasih atas infonya. Info yang baru buat saya. Oke buat Shun. Sekarang kan sudah mendekati perayaan tradisi sembahyang kubur. Tetapi sembahyang kubur itu tidak boleh dilakukan di kawasan perkuburan dikarenakan alasan tertentu. Jadi akan dilakukan di halaman rumah masing-masing. Bagaimana menurut kamu? Oke, dia katakan bisa. Asal ini ya, asal tepat saja cara ngundangnya ya dan lain-lain ya. Oke, buat Asun akan ada beberapa pertanyaan selanjutnya. Silakan kamu jawab. Kalau kamu tidak bisa menjawab, tidak perlu kamu menjawab ya. Oke, saya akan bertanya beberapa pertanyaan. Kalau anak kecil di alam sana, apa ada orang tuanya dan siapa yang jaga dia di alam sana? Ada yang khusus? Ada yang khusus jaga arwah. Oh, ada yang dikhususkan untuk menjaga arwah ya, seperti anak kecil ya. Ya mungkin taman yayasan yatim piatu ya. Oke, ini kalau kita sering bermimpi umat Viara yang udah meninggal dunia itu tandanya apa? Kita memimpikan orang yang sudah meninggal. Tandanya apa? Itu sering. Terus dia suruh kamu tetap. Dia suruh kamu tetap pergi ke vihara. Oke, katanya dia suruh kamu pergi ke vihara mungkin ya. Mungkin kamu udah lama nggak ke vihara, makanya kamu sering mimpikan dia. Oke, kalau kita cemeng bakar-bakar uang di depan rumah, apakah arwah bisa menerima? Bisa ya. Dan apakah akibatnya ya kalau misalnya orang tua kita meninggal kita memakai sepatu atau sendal? Karena sesuai aturannya itu tidak boleh memakai sendal. Oke, dia hanya bergeleng-geleng.
Tidak mengenal. Tidak mengenal kalian. Oh, itu ya. Pertanyaan tentang kalau kalian memakai sendal, itu awalnya tidak akan mengenal kalian anaknya, ya. Itu ya jawabannya ya. Jawaban yang sangat bagus, pertanyaan saya bagus. Oke, kalau kita melakukan sembahyang kubur di rumah itu apakah ada beda dengan kita lakukan di kawasan perkuburan langsung di kuburannya? Apakah ada syarat khusus atau tambahan? Sama saja ya syaratnya ya. Untuk di rumah atau di kawasan perkuburan sama saja. Sama saja undang. Oke. Oke, dihapus. Apabila orang tua meninggal, mau berapa hari kita baru boleh bertamu ke rumah orang? Karena ini hukumnya sangat penting ya. Bagaimana? Ya, dia menuju ke arah uang terus, nanti akan kita bacakan. Apa itu? Pak Nyit. Oh, oke, 100 hari ya. 100 hari untuk hukumnya itu. Biasa orang yang baru meninggal sebelum dikebumikan biasanya ada sembah undang buat bangun makan. Apakah arwah itu tahu ya bahwa dia diundang untuk makan dan lain-lain? Tahu ya, memang itu tradisi ya, tradisi untuk orang yang meninggal. Untuk berapa lama meninggal baru bisa diundang itu 1 tahun ya, teman-teman ya. Ada apa? Dan kalau kita melakukan sembahyang di rumah diundang ya, sama. Kita juga memanggil Pak Kungnya akan ikut. Dan di alam sana juga sama, di alam sini ya. Ada toko makanan dan lain-lain, ini sudah pernah dipertanyakan ya. Mau uang? Ya, nanti akan kami bakarkan uang ya. Kalau kita lagi berduka, apakah tidak boleh menyisir rambut? Apakah benar tentang hukum itu? Kita sedang berduka, boleh menyisir rambut. Oke, saya tidak bisa jawab ya. Oke, terima kasih. Dan saya akan bertanya lagi beberapa pertanyaan ya. Boleh ya, tolong dijawab ya. Dan kami akan bertanya lagi ini karena tradisi sembahyang kubur ini akan sebentar lagi ya, di alam kalian itu disebutkan hari raya. Bagaimana persiapan kalian di alam sana, apa saja persiapannya? Salah satunya. Dan untuk motor, sepeda, kulkas dan lain-lainnya itu ya sudah pernah dijawab ya. Nggak bisa. Bakarkan saja uang banyak-banyak baru nanti bisa dibeli sendiri. Pada nunggu, ya udah pada nunggu. Tenang, sebentar lagi akan kami bakarkan ya. Oke, ini saya sering mengalami ya, sering melihat juga dan mendengar. Kalau pas kita menghadiri pemakaman dan selesai dikubur itu turun hujan, itu pertanda apa? Pertanda baik, hanya dikatakan pertanda baik. Dan mengenai tadi kalau ada orang tua kita meninggal 100 hari baru boleh berkunjung ke rumah orang lain. Kalau kita kurang dari 100 hari itu hukumnya bagaimana? Apa yang akan kita terima? Orang yang kita kunjungi. Oke, orang yang kita kunjungi akan sial ya. Iya, orang yang kita kunjungi akan mendapatkan hal yang tidak baik ya maksudnya ya. Dan ini saya juga sering perhatikan ya dia memperhatikan uang terus. Mungkin saya akan bertanya lagi dua lagi saja pertanyaannya.
tradisi. Dan pertanyaan terakhir ya, pertanyaan terakhir ini, apakah kalian awal di sana bisa merasakan sakit sehingga mengeluarkan darah? Apakah kalian masih bisa mengeluarkan darah? Oke, dia berkata sama saja ya. Oke, kami paham. Kami akan bakakan kamu ya. Dan saya ucapkan terima kasih buat kamu sudah bergabung di malam hari ini ya. Ya, dia berkata dia mau uang. Oke, nanti akan kami bakakan ya. Sebentar lagi akan kami bakakan. Sebentar lagi akan kami bakakan. Ya, ditunggu saja ya. Lu Si Hyung. Oke, ini ada yang tertinggal satu ya. Ada yang tertinggal ya. Mau sudah pergi teman-teman ya. Oke, saya sampaikan kembali ya. Seperti biasa saya sampaikan kembali. Untuk awal ini sudah pergi ya.